semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Tanikar dari kelas 10 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang buah roh kebaikan. Beberapa poin yang akan saya sampaikan adalah pengertian, contoh ayat Alkitab dan maknanya, dan himbauan atau pesan moral tentang kebaikan bagi remaja Kristen. Makna dari buah roh kebaikan. Konteks kebaikan adalah yang pertama di lingkungan keluarga, menghormati dan menaati orang tua sesuai dengan perintah dalam Alkitab, Efesus 6 ayat 1-3. Yang kedua di lingkungan gereja, aktif dalam pelayanan gereja seperti menjadi sukarelawan dalam kegiatan gereja atau sekolah minggu. Yang ketiga, lingkungan sekolah mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat, lingkungan masyarakat, yaitu terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, program lingkungan, atau pelayanan komunitas. Yang nomor 5, di lingkungan media sosial, yaitu contohnya menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan positif dan memotivasi orang lain. Di nomor yang terakhir, yaitu persahabatan. Contohnya menunjukkan kasih dan perhatian kepada teman-teman baik dalam suka maupun duka. Contoh kebaikan memiliki beberapa contoh yang teman-teman dapat lihat di bagian sebelah kiri. Sedangkan kebaikan menurut Kristen adalah bagaimana seorang yang meneladani kehidupan Kristus dalam memperlakukan orang lain. Poin yang keempat adalah perspektif atau pandangan iman Kristen terhadap buah roh kebaikan. Dan yang berikutnya adalah ayat Alkitab yang berkaitan dengan buah roh kebaikan. Ayat yang pertama adalah diambil dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat ini memiliki makna, yaitu perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Ayat yang kedua yang terambil dari Lukas 6 ayat 35. Tetapi kasihilah musuhmu, berbuat baik dan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun, maka pahalamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena Dia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Ayat ini memiliki makna bahwa terkadang tampaknya mustahil untuk kita mengesampingkan perbedaan dan memperlakukan mereka yang menyakiti kita dengan kebaikan dan kasih sayang. Tetapi Yesus telah memanggil kita untuk hidup secara berbeda. Yesus memanggil kita untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Dan ayat yang ketiga diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh dikalahkan oleh kejahatan, namun kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, kejahatan menang ketika kita mengutamakan diri sendiri, hak kita, dan kebaikan kita sendiri, bukan kebaikan orang lain. Mengapa kita harus terus berbuat baik? Seperti yang dikatakan pada Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman dapat melihat makna dari ayat tersebut pada bagian sebelah kanan. Di sini saya mengambil 3 himbauan bagi remaja Kristen tentang buah roh kebaikan. Yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih adalah inti dari setiap perbuatan baik. Cobalah untuk mengasihi dan menghargai semua orang, termasuk mereka yang berbeda pendapat atau kepribadian denganmu. Dan yang kedua adalah mengampuni dan bersabar. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang menaruh dendam terhadap yang lain. Belajarlah untuk mengampuni dan bersabar bahkan ketika itu sulit. Ini adalah tanda dari kedewasaan rohani. Dan yang ketiga adalah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Tertulis dalam Lukas 6 ayat 35, Yesus mengajarkan, tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kebaikan sejati tidak mengharapkan imbalan, berbuat baik karena itu benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pesan moral tentang kebaikan yang teman-teman dapat lihat pada bagian sebelah kanan. Remaja Kristen harus terus berbuat baik sesuai dengan ajaran Alkitab, membantu mereka yang untuk tumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetaplah bersemangat dan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena setiap tindakan baik pasti berharga di mata Tuhan. Sekian dan terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang buah roh kebaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam pemberian materi.